bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis asyar, hadith yang ke-15. An Atha ibn Yasar rahimahullahu ta'ala qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyya radhiyallahu anhu qala kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Atha bin Yasar, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dia mengatakan, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, mudah-mudahan Allah meridainya, bagaimana adalah korban Idul Adha di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, kana ar-rajulu, adalah seseorang, yudhi bisyati, berkorban Idul Adha dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baiti, untuk dirinya dan untuk ahlul baitnya. Fayakulun, lalu mereka makan, wa yut'imun, dan mereka memberi makan kepada orang lain, hatta sehingga tabahan nasu, orang-orang bermegah-megah atau berbangga-bangga, fasarat kama tara, maka menjadi seperti yang kamu lihat sekarang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menurut para ulama menunjukkan ijtiza, ya, cukupnya satu ekor kambing untuk sekeluarga korban Idul Adha. Karena itulah sudah kita bahas kemarin, hukum korban Idul Adha itu adalah sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah, kalau satu rumah sudah ada satu yang berkorban, maka sudah cukup bagi yang lain, tidak diharuskan untuk korban juga. Misalnya bapak berkorban, nah maka ibu sudah tidak diharuskan untuk berkorban, ya. Anak-anaknya juga begitu. Tetapi ini hukum sunnah kifayah untuk satu rumah, ya. Adapun untuk perorangan, maka tetap saja itu sebagai sunnah ain. Sunnah ain untuk setiap orang. Sehingga setiap orang kalau mau melakukan korban Idul Adha tidak ada masalah. Jadi misalnya satu rumah isinya 10 orang, masing-masing korban satu-satu, tidak ada masalah, karena memang korban Idul Adha hukumnya sunnah ain untuk perorangan, tetapi sunnah kifayah untuk satu keluarga atau satu rumah tersebut. Nah, di sini yang dikomentari oleh Abu Ayyub al-Ansari adalah hatta yatabahan nasu fasarat kama tara. Dulu satu rumah satu kambing, tetapi sekarang kemudian mereka pada berbangga-banggaan, sehingga satu rumah korban 5 kambing, ya, karena isinya 5 orang. Satu rumah lagi korban 10 kambing karena isinya 10 orang. Nah, ini yang dikomentari oleh Abu Ayyub bukan banyaknya berkorban ini, tetapi berbangga-bangganya, ya. Jadi kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga atau berbanyak-banyak, mana yang lebih banyak korbannya, apakah keluargaku ataukah keluargamu, nah, maka itu tidak ada masalah. Jadi yang dikomentari bukan memperbanyaknya, tetapi justru apa? Berbangga-bangganya. Karena kalau memperbanyaknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau memperbanyak korban. Pada waktu haji beliau menyembelih 63 ekor onta, kemudian ditambahi lagi 37 ekor onta dari Ali bin Abi Thalib yang datang dari Yaman. Akhirnya korban beliau jumlahnya total 100. Nah, tidak ada masalah, ya, korban banyak seperti itu. Yang penting ikhlas karena Allah, bukan untuk berbangga-bangga seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang saya lihat di masyarakat sekarang ini bentuk berbangga-bangganya mungkin dalam model yang lain, ya. Jadi mereka kalau korban, misalnya tahun ini korban atas nama saya, besok lagi korban atas nama istri saya, besok lagi korban atas nama anak saya pertama, besok lagi korban atas nama anak saya kedua. Nah, seperti ini. Wallahu a'lam. Saya menilai ini termasuk yatabaha, ya, berbangga-bangga yang tidak disyariatkan. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar bagaimana? Yudhi anhu wa an ahli baiti. Namanya orang korban ya untuk dirinya, bukan atas nama istrinya, atas nama anaknya pertama, atas nama ibunya, atas nama bapaknya. Enggak begitu, ya. Kalau memang mau memberikan korban kepada bapak karena bapak tidak mampu korban, ya Anda beli 2 korban. Satu korban untuk Anda karena Anda sudah keluarga sendiri. Satu lagi korban Anda berikan hewannya itu untuk bapak. Nih, bapak ada korban supaya Anda bisa berkorban juga seperti saya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu saat beliau membagi-bagi kambing kepada sahabat-sahabatnya. Masing-masing disuruh korban satu-satu. Nah, Nabi sendiri korban. Jadi bukan seperti zaman sekarang, ya. Dia tidak korban tapi malah korbannya di atas namakan ibunya, di atas namakan
bapaknya, anaknya. Ini tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya bagus ya, saya tidak suudzon bahwa mereka mau berbangga-bangga, tapi maksudnya bagus supaya semuanya itu dapat pahala. Nah, maka kalau dapat pahala cukup seperti yang dilakukan sahabat dalam hadis ini. Anhu wa an ahli baiti. Dia korban untuk dirinya dan keluarganya. Nah, maka maksudnya keluarganya ini diserikatkan dalam pahala. Cukup ketika menyembelih mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari keluarga saya. Kalau kita menyembelih sendiri, ya. Kalau kita tidak menyembelih sendiri, ya disembelihkan orang lain, ya cukup berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, korban itu terimalah dari saya dan dari keluarga saya. Ya tidak perlu atas nama sebagaimana yang dilakukan rata-rata pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Ruwiya, diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun, tidaklah beramal seorang manusia min amalin, suatu amalan apapun, yauman nahri, pada hari Idul Adha. An-nahr itu artinya penyembelihan, ya. Ahabba ilallah, amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, dari menumpahkan darah, maksudnya menyembelih kurban Idul Adha. Innaha, sesungguhnya dia kurban Idul Adha, lata'ti, sungguh akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, biquruniha, dengan apa namanya, qarn itu apa sih namanya itu, tanduk, ya, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa adhlafiha, dan kuku-kukunya. Kuku adhlaf itu adalah kuku yang sudah pecah, ya. Kalau masih utuh pada tangan kita, itu namanya apa namanya, dhufrun, ya. Tapi ini yang sudah pecah maka disebut dhulfun. Jadi bedanya dikit. Kalau yang masih utuh dhufrun, ya, pakai ra. Kalau yang sudah pecah ini dhulfun, pakai lam dan fa-nya diakhirkan. Adhlafiha, kukunya yang sudah pecah. Wa inna dama, dan sesungguhnya darahnya, la yaqa'u minallahi, sungguh berada dari Allah Subhanahu wa taala, bimakanin, pada suatu tempat, qabla, sebelum ayyaqa'a al-ardi, sebelum dia itu jatuh, darah itu jatuh ke tanah. Fatibu, maka relakanlah, biha, terhadap korban itu, nafsan, hatimu. Artinya korban itu dengan sukarela, jangan merasa terpaksa, merasa menjadi beban sehingga sebenarnya pelit untuk mengeluarkan duit ketika berkorban. Enggak begitu, ya. Korban ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, sehingga kita harus rela ketika mengeluarkan duit untuk korban tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanah, dan beliau menganggap hadis ini hasan. Wa dha'afahu Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh Ibnu Hibban karena di dalamnya ada rawi bernama Yahya bin Abdillah. Dia seorang rawi yang matruk, ya. Matruk itu artinya ditinggalkan. Nah, rawi yang matruk ini termasuk hadisnya hadis yang dhaifnya dahsyat. Nah, maka ringkasnya hadis ini derajatnya hadis dhaif. Karena itu saya tampilkan dengan kata-kata ruya, diriwayatkan, sebagaimana biasanya dalam buku-buku yang lain, ya, hadis-hadis yang dhaif kita tandai dengan kata-kata ruya, sebagaimana adatnya sebagian para ulama ahli hadis, termasuk al-Imam Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Dan nanti akan kita sebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis apapun tentang fadilah korban Idul Adha tidak ada satupun yang sahih. Nah, ini sudah jadi satu kaidah, ya. Sehingga kalau ketemu hadis apapun bicara tentang fadilah korban Idul Adha, kita bisa jawab tidak sahih, tidak mungkin sahih. Kenapa? Tidak ada satupun hadis yang sahih menurut para ulama dalam bab ini. Tapi mari kita perhatikan isinya, ya. Karena tidak semua hadis dhaif itu isinya salah. Nah, di sini disebutkan tidak ada amalan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah, maksudnya lebih utama atau lebih banyak pahalanya daripada menyembelih kurban. Ini maknanya sahih. Kenapa? Karena para ulama bikin kaidah bahwa setiap amalan itu adalah menjadi amalan yang paling utama pada waktu yang dikhususkan untuk amalan tersebut. Hari raya Idul Adha, apa ya amalan yang dikhususkan untuk hari tersebut? Menyembelih. Sehingga disebut sebagai yaumun nahri, ya, hari penyembelihan, yang menunjukkan bahwa
itu hari khusus, yang dikhususkan amalan di situ adalah penyembelihan. Sehingga amalan menyembelih itu adalah paling afdal pada hari tersebut, karena memang itu hari dikhususkan untuk amal tersebut. Seperti misalnya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Apa amalan yang paling utama di situ? Wukuf di Arafah. Karena memang itu adalah hari yang dikhususkan untuk amalan wukuf di Arafah, sehingga disebut Yaumu Arafah, hari Arafah. Demikian juga amalan-amalan yang lain ya akan menjadi lebih utama pada waktu-waktunya masing-masing. Sehingga secara umum makna hadis ini yaitu pada kalimat pertamanya adalah sahih. Adapun kalimat keduanya ini ya datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan seterusnya, kemudian darahnya ini ada pada suatu tempat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Ini saya belum menemukan hadis lain yang menguatkannya, sehingga tidak bisa kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ini juga masih fadilah kurban Idul Adha. Hadis yang ke-17, al-haditsus sabi asyar. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafrihu, pilihlah yang mulia atau carilah yang mulia, duhayakum, untuk kurban Idul Adha kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu matayakum, akan menjadi tunggangan-tunggangan kalian, ala sirati, di atas jembatan, maksudnya jembatan di atas neraka jahanam. Hadis diriwayatkan oleh Dailami, dan di dalam sanadnya ada rawi bernama Yahya bin Abdillah, sama dengan hadis sebelumnya tadi ya. Makna istafrihu, makna dari kata-kata istafrihu itu istakrimu, carilah yang mulia ya, carilah yang utama, yang gemuk, yang mahal. Wal matiyah, adapun mataya jamak dari matiyah itu adalah an-naqah, sapi unta betina, yurkabu, yang ditunggangi, mataha ai maksudnya dhahruha ya, punggungnya. Qala Ibnu al-Arabi mengatakan, ini seorang ulama mazhab Maliki, laisa, tidak ada, fi fadlil udhiyati, pada fadilah kurban Idul Adha, haditsan sahihun, hadis sahih apapun juga ya. Ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir karya al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Nah, maka ini contoh lagi hadis yang dhaif tentang fadilah kurban Idul Adha. Lah kalau memang sudah jelas dhaif, kenapa ditampilkan? Ya karena hadis ini terkenal ya. Dua hadis ini, hadis 16 sama 17, ini hadis yang sangat terkenal pada hari-hari seperti ini ya, sering disebutkan di mimbar-mimbar fadilah kurban Idul Adha seperti ini. Ya tujuannya bagus sebenarnya, menghasung masyarakat untuk berkorban Idul Adha supaya mereka semangat, supaya mereka tidak pelit. Tetapi kesalahannya adalah para khatib itu tidak menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Mestinya kalau meriwayatkan hadis yang dhaif, disampaikan bahwa hadis itu dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif tidak bisa diyakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini salah. Karena apa? Innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Persangkaan itu tidak bisa mencukupi kebenaran sedikit pun. Nah, sehingga tidak benar kalau diyakini sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tampaknya dari hadis ini juga orang-orang kemudian salah paham ya. Salah pahamnya apa? Disebutkan di sini korban itu sebagai tunggangan di atas jembatan di atas neraka jahanam. Nah, akhirnya mereka berpikiran bahwa korban Idul Adha itu cukup satu kali dalam seumur hidup. Sehingga sekarang sudah tidak korban lagi. Kenapa? Tahun kemarin sudah. Nah, itu pemikiran yang salah berdasarkan hadis dhaif ini ya. Karena namanya tunggangan kan tidak perlu banyak-banyak kan. Kalau kita sudah punya satu tunggangan kan sudah. Berarti kalau kita sudah menyembelih korban, besok lagi sudah tidak menyembelih lagi. Nah, mungkin juga gara-gara salah paham ini kemudian muncul itu tadi kebiasaan. Tahun ini korban atas nama diri saya, tahun besok korban atas nama istri saya, tahun besok lagi korban atas nama ibu saya. Nggak ada syariat kayak begitu. Ya masing-masing orang korban untuk dirinya. Kalau mau dia syarikatkan pahala orang-orang sekitarnya, sebutkan ya. Ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari bapak ibu saya, dari anak istri saya, udah selesai ya. Semuanya sudah bersyarikat dalam pahala korban tersebut. Bukan di atasnamakan seperti itu ya. Kalau mau di atasnamakan orang lain, maka dia korbannya dua ya. Dia korban untuk dia sendiri,
Kemudian satu korbannya lagi diberikan kepada orang tuanya atau kepada istrinya ya, atau kepada tetangganya, supaya tetangganya yang tidak bisa korban tadi untuk dia berkorban dengan hewan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu. Kemudian sirat ini, jembatan di atas neraka jahanam, ini ada satu riwayat yang menarik di dalam Sahih Muslim, bahwa jembatan ini lebih tipis daripada satu helai rambut. Adakku minas sya'rati. Tetapi hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW, meskipun di dalam Sahih Muslim. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Karena dalam Sahih Muslim tidak disebutkan sebagai sabda Nabi SAW, tetapi hanya qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, sahabat Nabi SAW. Balaghani, telah sampai berita kepada saya, annal jisra, bahwasanya jembatan, ini nama lain dari sirat, adaqqu minas sya'rah, lebih tipis daripada satu rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Nah, ini riwayat yang sangat menarik untuk mengetahui tentang sirat ini, dan ini tidak bisa kita bayangkan ya, bagaimana suatu jembatan yang sangat lebar, sangat panjang, karena jahanam itu sangat luas, tapi kemudian jembatannya sangat tipis dan sangat tajam. Masya Allah. Ini kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewatinya, tidak akan bisa melewati. Nah, maka untuk bisa melewati dengan gampang itu adalah tergantung amalan kita masing-masing di dunia. Amal solehnya banyak, maka akan dipermudah di dalam melewati jembatan di atas neraka jahanam itu. Karena itu saya menghasung kepada diri saya sendiri, juga kepada semuanya, mari kita perbanyak amal soleh, terutama sekarang ini masih pada 10 hari di mana amal-amal soleh dilipat gandakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam 1 tahun, amalan yang paling mulia, hari-hari yang paling mulia adalah 10 hari awal Dzul Hijjah, berdasarkan hadis Nabi yang sahih yang insya Allah nanti akan kita baca juga. Nah, riwayat tentang sirat ini bukan sabda Nabi SAW, tapi saya temukan juga di dalam Musnad Ahmad sebagai sabda Nabi. Saya temukan juga di dalam Syu'abul Iman sebagai sabda Nabi, tetapi riwayatnya dhaif ya. Riwayatnya apa? Dhaif. Adapun ini sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, hanya saja bukan sabda Nabi, karena dikatakan balaghani ya, telah sampai kepada saya. Sampai dari mana? Sumbernya dari mana? Enggak jelas nih. Maka ini bukan satu hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-18. Ini kelebihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal amalu, tidaklah ada amalan, fi ayyamin, pada hari-hari, afdal minhu, yang lebih utama daripada amalan-amalan, fi ashri Dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah. Maksudnya 10 awal dari Dzulhijjah ya, tanggal 1 sampai 10. Para sahabat bertanya, termasuk dibandingkan jihad? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibandingkan jihad fi sabilillah, lebih utama amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja, yang dia keluar, yukhatiru, dia berperang. Khatar itu arti asalnya bahaya ya, dia melakukan satu bahaya, yaitu berperang. Binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya. Falam yarji', lalu dia tidak kembali, min dzalika, dari hal itu, yaitu dari jiwa dan hartanya, bisyai'in, dengan sesuatu apapun juga. Maksudnya dia mati syahid dan kudanya sudah dibantai oleh musuh juga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini memahamkan kepada kita bahwa lebih baik kurban Idul Adha itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bukan tanggal 11, bukan tanggal 12, bukan tanggal 13. Meskipun kurban Idul Adha sah pada 4 hari ini ya, menurut pendapat apa? Yang terkenal. Kalau mazhab Hambali mengatakan kurban Idul Adha 3 hari saja, 10, 11, 12. Tapi kalau mazhab Syafi'i 4 hari, sebagaimana nanti hadisnya akan kita tampilkan juga insyaallah taala. Nah, karena itu marilah kita mendapatkan pahala yang banyak dengan cara mempraktikkan kurbannya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun misalnya dilarang tanggal 10 Dzulhijjah kumpul-kumpul misalnya ya, kerumun-kerumun,
ya itu kan larangan orang ya. Adapun syariat dari Allah Subhanahu wa taala tidak berubah gara-gara larangan orang ya. Dilarang sholat Jumat misalnya, itu kan larangan orang ya, nggak usah peduli. Kenapa? Karena syariat Jumatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau larangan orang bertentangan dengan syariat Allah, itu yang dimenangkan pasti adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang mengatur para manusia, bukan manusia yang mengatur syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita akan kurban insyaallah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua dari hadis ini kita dapat pemahaman juga bahwasanya amalan-amalan yang paling utama, afdal ya, maksudnya paling utama itu paling banyak pahalanya, itu adalah amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Dan di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Mana lebih utama, apakah 10 awal Dzulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan? Dan kita lihat orang-orang lebih bersemangat beramal pada 10 akhir Ramadan. Sementara 10 awal Dzulhijjah tidak begitu bersemangat. Nah, maka sebagian ulama berpendapat bahwa karena dua-duanya sahih hadis tentang itu, sehingga dikompromikan. Malam-malam Ramadan yang akhir itu lebih utama dari sisi malamnya. Adapun 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dari sisi siangnya. Kenapa? Karena di siang harinya ada Arafah, ada wukuf di Arafah. Adapun Ramadan malam harinya ada Lailatul Qadar. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun yang ditarjih oleh Ibnul Qayyim, yang saya tahu beliau mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir Ramadan, bahkan dari semua hari yang lain secara mutlak, baik itu siang maupun malam. Kenapa? Di sini Allah mengatakan fi ayyamin. Tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada 10 Dzulhijjah. Nah, kata-kata ayyam atau yaum itu mencakup siang sama malam. Sehingga baik siang maupun malam lebih utama 10 awal Dzulhijjah daripada 10 akhir Ramadan. Dan ini pendapat dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Nah, maksudnya malam-malam 10 ini adalah 10 hari ya dari awal Dzulhijjah menurut pendapat yang terkenal di antara ahli tafsir. Nah, adanya Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah menunjukkan fadilahnya hari-hari tersebut. Karena itu sekali lagi masih kita berada pada 10 awal Dzulhijjah, mari kita perbanyak amal saleh kita ya. Salat sunnah ditambah lagi, bisa dengan salat sunnah mutlak ya, 2 rakaat salam, kemudian nganggur lagi 2 rakaat salam. Juga ditambah tilawah Al-Qur'annya, demikian juga ditambah sedekahnya, demikian juga ditambah ya pengajiannya, menghadiri pengajiannya, ya semua kebaikan lah ya, semua amal kebaikan. Kalau kita bisa melihat di waktu kapanpun ada kebaikan, kita ikut nimbrung dan melakukannya ya. Pagi hari ada apa? Pengajian, ikut. Siang hari ada apa? Ya tadarus, ikut. Malam hari ada apa? Ada orang-orang bangun jam 2 sholat tahajud, ikut ya. Intinya semua amal soleh sebaiknya kita lakukan semuanya dalam hari-hari ini lebih banyak daripada hari biasanya, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-19. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi yudhi berkorban Idul Adha bikabsyaini, 2 ekor kambing kibas jantan, aqranaini yang bertanduk bagus, amlahaini yang berbulu putih. Wa kana, dan adalah sallallahu alaihi wasallam yusammi, membaca tasmiyah bismillah, wa yukabbir, dan membaca takbir Allahu akbar, yaitu ketika menyembelih ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang 2 masalah. Masalah yang pertama, sifat atau ciri-ciri korban Idul Adha yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ciri hewannya yang bagaimana. Nah, ternyata Nabi itu memilih kambing kibas yang jantan. Karena itu dari sini diambil kesimpulan kambing yang jantan lebih utama daripada yang betina, karena yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kambing kibas lebih utama daripada kambing biasa ya. Kambing kibas itu termasuk dha'n ya, termasuk domba, yaitu yang bulunya banyak itu. Adapun kambing Jawa itu maka termasuk ma'as, itu termasuk yang kalah utama daripada yang domba.
Akrona ini yang tanduknya bagus, ini lebih utama daripada yang tanduknya kurang bagus atau tanduknya cacat atau tidak punya tanduk sama sekali. Amlahani, amlah itu yang bulu putihnya lebih banyak daripada bulu hitam. Ada sedikit di beberapa tempat bulu hitam, disebutkan dalam hadis yang lain ada bulu hitamnya di daerah mata, daerah perut, daerah kaki, ini 3 tempat itu. Lainnya semuanya putih. Nah, itu warna amlah menurut pendapat yang terkenal. Ada juga yang mengatakan amlah itu putih total. Ya, ada beberapa pendapat lah menafsirkan kata-kata amlah ini. Yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha adalah pendapat yang terkenal, yaitu amlah itu berbulu putih lebih banyak daripada bulu hitam yang menghiasi di beberapa titiknya. Nah, itulah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, mazhab Maliki berpendapat bahwasanya korban yang paling utama adalah pertama kambing domba, yang kedua kambing biasa, yang ketiga sapi, yang keempat onta. Jadi onta justru mendapat peringkat terakhir menurut mazhab Maliki. Nah, dasar mereka apa? Hadis ini. Kanan Nabi adalah kebiasaan Nabi. Jadi ini bukan hanya 1 kali, 2 kali Nabi berkorban Idul Adha, tapi kebiasaan beliau. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah itu sangat jelas sekali. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yudhhiya ishtara kabshain. Kebiasaan Nabi itu kalau ingin kurban Idul Adha, beliau membeli 2 kambing kibas. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan bahwa itu selalu dilakukan oleh Nabi, ya. Jadi bukan kadang sapi, kadang kambing, tapi selalunya kalau mau kurban Idul Adha, beliau beli 2 kambing kibas. Azimaini yang besar, saminaini yang gemuk, aqranaini, amlahaini, maujuaini yang sudah terkebiri. Nah, maka dari kalimat-kalimat ini juga diambil pelajaran yang lain, ya, bahwa yang gemuk ini lebih utama daripada yang kurus, bahwasanya yang besar ini lebih utama daripada yang kecil. Dalam riwayat yang lain disebut saminaini, yang mahal, berarti yang mahal lebih utama daripada yang murah. Maujuaini yang terkebiri. Nah, kalau terkebiri ini menurut Asy-Syaukani ini bukan berarti yang terkebiri lebih utama daripada yang tidak terkebiri, ya. Karena Nabi juga pernah menyembelih yang fahil. Fahil itu yang tidak terkebiri. Nah, maka ini bukan berarti yang terkebiri lebih utama daripada yang tidak terkebiri, tapi maksudnya yang gemuk lebih utama daripada yang kurang gemuk. Karena hewan yang sudah terkebiri itu biasanya jadi gemuk, karena kalau sudah dikebiri dia sudah tidak punya syahwat lagi kepada lawan jenisnya, sehingga pekerjaan hewan ini hanya makan tidur, akhirnya gemuk, ya. Berbeda dengan yang masih punya syahwat, dia akan punya pekerjaan untuk hubungan kepada lawan jenisnya, sehingga bisa mengurangi gemuknya tersebut. Kemudian di sini disebutkan kabsyaini, Nabi korbannya 2 kambing kibas. Apakah ini menunjukkan disyariatkan masing-masing orang kambing korbannya dua kambing? Nah, kita dapatkan dalam riwayat Ibnu Majah, ya, bahwa ternyata 1 kambingnya itu ahaduhuma, beliau menyembelih salah satunya an ummatihi, untuk umatnya Nabi SAW. Wal akhar an Muhammadin wa ali Muhammad. Adapun yang satu beliau sembelihkan untuk beliau sekeluarga. Nah, bukan berarti bahwa disunnahkan setiap orang kalau korban itu ambil 2 kambing, bukan begitu, ya. Karena ini satunya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan berkorban untuk umat ini para ulama katakan termasuk khususiyah atau kekhususan bagi Rasul SAW. Tidak bisa ditiru, ya. Tidak bisa kita kemudian meniru 2 ekor kambing, 1 kambing untuk umat Islam, enggak ada begitu, ya. Karena umat Islam ini umatnya Nabi, bukan umat kita, ya. Mereka adalah teman-teman kita, tapi bukan umat kita, bukan rakyat kita, ya. Tapi mereka adalah rakyatnya atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh orang korban 2 kambing, ya. Sebagaimana tadi sudah dibahas bahwa 1 orang korban 100 ekor onta enggak ada masalah. 1 orang korban 1 sapi enggak ada masalah. 1 orang korban 7 kambing enggak ada masalah, ya. Dan korban 7 kambing itu lebih utama daripada korban 1 sapi. Meskipun 7 kambing mungkin bisa lebih murah daripada 1 sapi, ya. Tetapi 7 kambing lebih utama. Kenapa? Dia mempersembahkan kepada Allah beberapa nyawa, ya. 7 nyawa. Kalau sapi dia persembahkan hanya 1 saja. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kita lanjutkan hadis yang ke-20.
An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damu afra, darahnya hewan yang berbulu putih, ahabu ilallah, lebih disukai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya, min saudawaini, daripada dua yang berbulu hitam. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini bicara tentang warna bulu hewan kurban yang paling utama. Afra itu artinya adalah putih tetapi bercampur dengan merah. Jadi bukan putih murni ya. Kalau putih murni disebut baydha atau disebut amlah tadi ya. Karena amlah tadi itu ada dua tafsiran atau lebih ya. Sebagian mengatakan putih murni, sebagian mengatakan putih mayoritasnya, tapi ada sebagian hitam di beberapa titiknya. Nah, afra tidak seperti itu. Afra ini yang putih kemerah-merahan. Nah, ringkasnya saja, warna-warna bulu korban itu sudah diurutkan di dalam mazhab Syafi'i ya, oleh guru saya Syekh Ali Al-Qudaimi hafizahullah. Beliau mengatakan bayda'u fas-safra'u fal-afra'u hamra'u fal-balqa'u fas-sauda'u. Ini urutannya ya. Yang paling utama adalah baydha, putih, yang kedua safra, kuning, yang ketiga afra, putih ke merah-merahan, kemudian yang keempat hamra, yang bulunya merah, fal balqa, balqa itu putih campur hitam ya. Jadi ada putihnya, ada hitamnya, bukan putih ke hitam-hitaman ya, tapi ada putihnya, ada hitamnya ya. Mungkin separuh-separuh kayak sebagian sapi itu kan ya, ada sebagiannya putihnya, sebagiannya hitamnya ya. Fasauda, lalu yang hitam murni. Nah, ini urutan warna hewan kurban yang paling utama menurut mazhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Meskipun hadis yang mengurutkan secara detail seperti ini ya tidak ada ya. Tapi saya ulangi lagi bahwa pendapat para ulama fikih itu pasti ada dasarnya. Baik itu dasar dalil maupun ta'lil ya. Ta'lil itu suatu alasan kenapa mengatakan begini. Kalau yang putih jelas ya, karena ini adalah kurban pilihan Nabi SAW, sehingga dia paling utama. Kalau kuning, karena kuning ini sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kurban yang disuruhkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi yang kuning yang menyenangkan kepada orang-orang yang melihat. Nah, maka dari sisi ini berarti kuning ini utama ya. Kemudian afra ya, putih tapi kemerah-merahan, jadi putihnya tidak murni, nah, sehingga derajatnya di bawahnya. Kemudian hamra, yang merah saja, putihnya nggak ada ya. Kemudian balqa, nah, ini ada putihnya tapi ada hitamnya, mungkin separuh-separuh ya. Nah, sehingga fadilahnya juga kurang, karena hitam itu menyebabkan kurang fadilah. Kemudian yang terakhir adalah yang hitam, dan ini berlaku untuk korban Idul Adha, bukan untuk manusia ya. Jadi bukan manusia itu paling utama yang putih, enggak ya. Manusia hanya Allah lihat amalan dan hatinya. Amalannya putih jadi utama, amalnya hitam jadi tidak utama. Hatinya putih jadi utama, hatinya hitam jadi tidak utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagai penutup untuk hadis yang ini, saya ingin tegaskan bahwa bukan berarti setiap hewan yang putih lebih besar pahalanya daripada hewan yang hitam untuk dikorbankan, enggak begitu ya. Karena ini hanya bicara tentang warna. Sementara untuk menilai korban Idul Adha itu mana lebih utama, itu tidak hanya dinilai dari warnanya saja. Kalau dinilai dari jenis kelamin, maka yang jantan lebih utama. Dinilai dari sisi badan, maka yang gemuk lebih utama. Dinilai dari sisi warna, maka yang putih lebih utama. Dinilai dari sisi harga, yang mahal lebih utama. Dari sisi kesehatan tubuh, maka yang semua anggotanya selamat dari cacat itu lebih utama daripada yang ada cacatnya. Maka harus melihat kepada hal-hal ini juga ya. Tidak berarti kemudian ada sapi yang kurus, bulunya putih, harganya cuma 15 juta lebih utama daripada sapi yang hitam gemuk yang harganya 30 juta. Enggak begitu nih. Itu dari sisi warnanya saja, tapi dari sisi yang lain maka bisa yang hitam lebih utama nih, dari sisi yang lain. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, yaitu hadis 21. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matil udhiyatu, sebaik-baik korban Idul Adha, al jada'u,
jadza'ah, yaitu yang usia 6 bulan, minadh-dha'ni, dari kambing domba. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan gharib, maksudnya dhaif, ya. Wa naqala, dan Imam Tirmidzi menukil anil Bukhari, dari Imam Bukhari gurunya, anna rajiha, bahwasanya yang kuat, waqfuhu, hadis ini mauquf, yaitu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa huwa qaulu Ummi Salamah, dan hadis inilah pendapat Ummi Salamah. Artinya Ummu Salamah kalau kurban Idul Adha, beliau pilih jadza'ah domba. Nah, masalah korban yang paling utama memang terjadi perselisihan di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Tadi sudah saya tampilkan pendapat mazhab Malikiyah, ya. Paling utama yaitu apa? Domba, kemudian kambing biasa, kemudian sapi, kemudian unta, ya. Unta adalah nomor terakhir. Kalau mazhab Syafi'i sebaliknya. Paling utama adalah unta karena dia paling mahal kan, dan biasanya lebih besar. Kemudian sapi, kemudian kambing domba, kemudian kambing biasa, kemudian berserikat di dalam unta, kemudian berserikat di dalam sapi, ya. Jadi pendapat yang sering disebut orang sapi lebih utama daripada kambing itu bukan berarti berserikat dalam sapi, ya. Maksudnya adalah satu sapi engkau korbankan lebih utama daripada satu kambing engkau korbankan, ya. Adapun kalau berserikat dalam sapi, ya, satu sapi untuk 7 orang dibandingkan dengan satu kambing, maka bukan berarti pendapat itu mengatakan sapi lebih utama, bukan, ya. Jadi pendapat yang sering kita dengar sapi lebih utama itu maksudnya satu sapi, bukan berserikat dalam sapi. Demikian mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Tapi ringkasnya saja, tidak usah banyak berdebat dalam masalah ini mana lebih utama. Ya sudah, yang meyakini kambing lebih utama silahkan kambing, yang meyakini sapi lebih utama silahkan sapi, ya. Tapi kita ingat kalam Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Kalau dia berkorban sapi kemudian berbangga-bangga, ya, korbanku lebih utama daripada korban kalian semua. Nah, ini yang tidak takwa seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya kata-kata gharib itu kalau dikatakan oleh Imam Tirmidzi itu maksudnya adalah dhaif. Tapi ini kalau dia mengatakan gharib saja, ya. Beda lagi kalau dia mengatakan sahihun gharibun. Nah, beda lagi. Atau hasanun gharibun. Tapi kalau dia hanya mengatakan hadithun gharibun, nah, itu aja, maka itu maksudnya dhaif. Nah, ini dijelaskan oleh beberapa ulama, salah satunya Syekh Albani dalam beberapa kitabnya. Dia mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan gharib, maksudnya apa? Dhaif. Karena itu seringkali kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis, ya, rawahu Tirmidzi wa gharrabah. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan menganggapnya gharib. Nah, kata-kata ini maksudnya hadis ini dhaif, ya. Karena Imam Tirmidzi mengatakan apa? Gharib, yaitu derajatnya dhaif di hadapan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan besok pada hadis 22. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan bisa ditampilkan. Baik, ini ada pertanyaan. Pada hadis yang ke-10 dijelaskan bahwa hanya bagian awal saja yang sahih, yaitu pada Nabi SAW memerintah kami memeriksa mata dan telinga binatang korban. Sedangkan pada lanjutan hadis berikutnya tentang kecacatan binatang korban pada bagian telinga dijelaskan itu dhaif. Pertanyaan, fadilah dari bagian hadis yang sahih tersebut bahwa kita hendaknya memeriksa telinga binatang korban itu apa? Fadilah, tidak ada fadilahnya, ya. Itu hanya perintah dari Nabi SAW untuk memeriksa bagian mata dan memeriksa bagian telinga. Dengan kata lain, yang dipilih untuk korban adalah yang pada matanya tidak ada cacatnya dan pada telinganya tidak ada cacatnya. Kalau mau kita katakan fadilah, ya berarti yang tanpa cacat itulah yang lebih utama daripada yang bercacat. Jadi hadis itu tidak bicara fadilah, ya, tapi hadis itu bicara tentang bagaimana memilih hewan kurban yang utama. Pilihlah yang matanya sama sekali tidak bercacat,
Kalau misalnya manusia ya tidak pakai kacamata seperti saya ya, kalau pakai kacamata kan bercacat berarti kan kurang jelas melihatnya ya. Pilih yang masih normal matanya, kemudian juga pilih yang telinganya masih sempurna, tidak ada cacat sama sekali, termasuk cacat-cacat yang disebutkan dalam hadis tersebut tadi. Ada lagi? Apakah bisa korban untuk atas nama orang yang meninggal? Nah, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Insya Allah nanti akan ada hadisnya pada bagian akhir dari kitab ini ya, sehingga kita tunggu sampai kita membaca hadis tersebut. Tapi ringkasnya ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kemudian bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan yang semua pembiayaan acaranya bersumber dari uang pendaftaran peserta, meliputi penyewaan tempat, pembayaran juri, konsumsi, serta hadiah. Nah, ini adalah jelas ya, jelas termasuk qimar, termasuk judi, karena dia ada unsur untung rugi. Semuanya keluarkan duit misalnya 10.000. Nah, nanti ketika pulang ada yang tidak bawa apa-apa karena 10.000-nya sudah digunakan untuk tadi ya, konsumsi, hadiah dan lain-lain. Sementara ada yang pulang bawa 100.000 ya. Dia tadi hanya mengeluarkan 10, ternyata dia bawa 100. 100-nya dari mana? Dari duit yang terkumpul dari peserta tadi. Nah, ini jelas qimar, kayak begini tidak boleh ya. Bolehnya adalah kalau seandainya kita urun 10.000 ya, 10.000 itu sudah habis untuk konsumsi ya. Konsumsi dan segala macamnya, habisnya masing-masing orang 10.000. Nah, maka 10.000 diberikan nggak ada masalah. Hadiahnya dari mana? Dari yang lain, dari pihak yang ketiga. Dari pihak yang ketiga boleh untuk kita minta misalnya bantuannya, ini kami mengadakan suatu acara begini, tolong kalau mau infak ini untuk hadiah bagi pemenang lombanya, itu baru boleh. Adapun yang ditanyakan ini jelas tidak boleh. Ada lagi? Baik, sampai di sini benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Jangan lupa ini masih 10 awal Dzulhijjah, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah. Mari kita jaga amal-amal soleh kita sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.